2, 3. Baik, Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10. Ini izinkan kami perkenalkan terlebih dahulu. Di sini saya Ainana Alvara dengan NIM akhir 32. Saya Hari Rizky dengan NIM akhir 645. Saudara Stefanus Malau dengan akhir rem 719. Saya Abra dengan NIM akhir 565. Baik, selamat sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Muhammad Syafiq Nurman selaku owner PT Gajah Beton yang telah hadir dalam Zoom meeting kali ini. Dan terima kasih atas kehadirannya. Semoga pertemuan ini berjalan lancar dan juga produktif. Nah, sebelum dashboard ini itu merupakan dashboard sistem informasi manajemen rancang untuk membangun milik PT tersebut. Ini tuh untuk memantau kinerja penjualannya, kemudian kondisi persediaan barang dan juga pengambilan keputusan operasional dan juga keuangan secara cepat dan juga lebih dan juga tepat dan juga cut apa serta pengambilan keputusan dan juga keuangan cepat dalam satu tampilan. Nah, kemudian baik, di sini jika kita perhatikan, di sini tuh sebelah kiri atas itu ada period ya. Nah, di mana dalam period ini tuh bagian start itu tuh ada 1 Mei sampai 1 Mei 2026 sampai 2028 Mei 2026 gitu ya. Nah, untuk ini itu tuh untuk sebenarnya periode ini tuh untuk menjelaskan dan memantau kondisi keuangan dan juga 5 sales analis di mana ketika kita melihat period ini itu tuh akan menghasilkan sales analis ini 5 ini. Nah, nanti itu bisa berubah-berubah. Misalnya seperti kayak tanggal 5 Mei sampai 20 Mei gitu. Nah, ini kayak seperti ini. Bentar. Nah, dengan di awal 5 Mei sampai 20 Mei itu hasilnya akan berbeda ketika tadi dari 1 Mei sampai 28 Mei gitu ya. Kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Saya akan menjelaskan mengenai sales analysis yang bisa diterapkan di sistem ini. Jadi terdiri dari ada 5. Yang pertama itu ada sales revenue, jadi penjualan total harga barang yang ada di em, toko bangunan ini. Jadi pada tanggal 5 Mei sampai 20 Mei terjual sekitar 92 juta. Dan untuk profitnya itu, profit kotor, gross profit, terdapat di 15 juta 218 ribu. Dan dari margin itu bisa dihitung juga berapa profit margin yang sudah didapatkan dalam jangka waktu itu. Dan total produk terjual juga dapat dihitung sekitar 1.975. Dan transaksi yang diperlukan untuk mendapatkan total produk tersebut ada di 27 ribu, di 27 transaksi. Jadi di sini bisa dilihat dengan grafik juga, bisa dijelaskan dengan per tanggalnya, 6 Mei sampai kurang lebih 18 Mei, itu ada grafik penjualan salesnya dari angka 25 juta hingga 100 juta. Jadi bisa dilihat di sales trend yang ada seperti grafik ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini ada bagian top 5 produk. Nah, di dashboard ini kan juga menampilkan 5 produk yang penjualannya tuh tertinggi selama periodenya. Nah, dari data yang ada itu, di sini ada gergaji tangan dengan jumlah 12, terus ada kunci Inggris 10 inci itu 14, cangkul baja itu 15, tang kombinasi itu ada di angka 16, dan skop pasir itu di angka 18. Nah, dari informasi ini itu membantu sebuah perusahaan itu untuk mengetahui produk yang paling diminati dari pelanggan sehingga itu dapat menjadi sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan stok dan strategi penjualan. Oke, jadi kesimpulannya untuk dashboard eh, penjualan ini, ntar saya ubah ke periode sebulan ini jadi 28. Oke, jadi kesimpulannya di dashboard penjualan, kami mengambil eh, 1 bulan atau jumlah transaksi selama satu bulan itu menghasilkan
Sales revenue atau pendapatan kotor itu sejumlah 145.446.000. Kemudian ada gross profit atau pendapatan bersih itu 23.716.000. Kemudian profit marginnya itu 18,90%. Kemudian ada total produk terjual sebanyak 4.091 pieces. Kemudian ada jumlah transaksi yaitu 46 selama periode 1 bulan. Kemudian ini ada grafik sales trend yang menunjukkan penjualan selama 1 bulan. Kemudian ini juga ada kategori sales dan di sini kita bisa lihat penjualan yang paling banyak itu penjualan di bahan bangunan daripada di alat bangunan dengan rating atau rating bahan bangunan itu sebesar 86,3% dan alat bangunan itu sekitar 13,7%. Kemudian setelah itu di sini juga kami mencantumkan ada top 5 produk atau top 5 produk yang uh, paling banyak diminati konsumen atau paling banyak dibeli. Yang pertama itu ada gergaji tangan dengan total 12 pieces, kemudian kuci Inggris 10 inch itu total 14, kemudian ada cangkul baja sekitar 15, kemudian tang kombinasi itu sebesar 16 dan skop pasir 18. Kemudian saya di sini uh, melanjutkan menjelaskan tentang dashboard untuk persediaan barang atau operasional kebutuhan stok barang. Oke, di sini saya sudah membuat seperti yang ada di tabel yang berisi produk, kemudian nama produknya, stok awal, kemudian minimum stok, habis itu setelah itu ada quantity terjual, kemudian stok saat ini atau sama-sama kayak stok awal, kemudian ada status. Kemudian ada reorder recommendation atau rekomendasi untuk order atau untuk restock. Nah, di sini saya mencantumkan ada status atau 3 status di sini. Yang pertama, aman. Aman itu digunakan ketika uh, jumlah 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 si stok awal atau stok saat ini itu di atas minimum stok. Misalnya saya kasih contoh di uh, produk TB005 yang bernama batu split per karung. Itu minimum stok atau persediaan yang cukup di gudang itu 80 batu split per karung. Nah, sedangkan stok awal itu 200, kemudian stok saat itu 200 dan yang terjual 210 dan stok saat ini juga masih ada 200. Itu masih di rating atau di status aman. Kemudian yang kedua ada eh, perlu restock atau stok awal ini sudah mendekati range minimum stok. Contohnya seperti semen mortar insan 40 kilo ini. Minimum stok tuh 40, kemudian stok awal dan stok saat ini tuh udah mendekati mendekati range minimum stok sendiri. Di sini bisa dilihat di sini minimum stoknya 40 dan stok saat ini udah 45. Nah, itu ntar di sini otomatis terganti statusnya menjadi perlu restock. Dan yang ketiga itu ada restock. Restock itu keperluan barang jika udah eh, stok saat ini tuh jumlah stok saat ini sudah eh, kurang dari minimum stok. Bisa dilihat di sini contohnya semen Portland itu minimum stoknya 40 sedangkan stoknya saat ini yang ready itu 39 dan itu tandanya kita harus merestock barang tersebut untuk agar bisa memenuhi minimum stok yang berada di gudang gitu. Nah, mungkin seperti itu dashboard yang kelompok kami buat, yaitu dashboard penjualan dan operasional untuk kebutuhan persediaan barang. Selanjutnya, eh, saya kembalikan ke Ainan. Permisi, bisa on mic dulu, Ainan.
Baik, mohon maaf sebelumnya. Demikian mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak Muhammad Syafiq, dan mohon maaf apabila dapat kekurangan dalam penyampaian maupun hal-hal yang belum berkenan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga diskusi kali ini memberikan manfaat bagi kita semua. Saya ulang ya, Cok. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan juga kehadiran Bapak Muhammad Syafiq. Dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan juga penyampaian maupun hal-hal yang belum dikenan gitu ya. Mungkin kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga diskusi kali ini memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Waalaikumsalam.